Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Dino asal Bandar Lampung yang menanyakan, bolehkah pejabat publik yang berlatar belakang syar'i ataupun ustadz bernyanyi di acara resepsi, pesta dan lain-lain karena dipanggil sama MC? Dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dipanggil oleh MC, biasanya kan jadinya haroj ya, tidak naik gimana dikira apa gitu kan, dan ya tokoh begitu kan, acaranya acara publik kan begitu ya, apalagi kalau yang bersangkutan itu misalnya sedang mencalonkan calon apalah begitu kan, perlu juga sosialisasi, dipanggil oleh MC ini maju misalnya ke depan, maju ke depan ya, tergantung ya acaranya itu mubah atau makruh atau haram, itu aja kan. Kalau mubah itu banyaklah hal-hal acara publik, hiburan yang mubah juga. Ya, ini dari sisi apakah mengandung unsur yang jelas-jelas haram atau tidak. Oh, tidak haram, tapi ini soal kepatutan saja. Ini istilahnya soal muru'ah. Kalau seseorang itu tampil ya di acara itu muru'ahnya berkurang atau nambah. Nah, itu saja ukurannya ya. Nah, muru'ah itu kalau sudah disebut 2 kali, wah, ajengan-ajengan, itu. Oh gitu. Itu gitu kan. Nah, itu. Saya kira adalah standar masyarakat tuh masalah muru'ah ya. Marwah istilah kita ya kan. Nah, jadi kalau tidak melukai muru'ah silakan, kalau melukai, merusak bahkan ya, kan itu kan madharat berarti jangan. Wallah alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Ika asal Semarang yang menanyakan, dulu sewaktu melahirkan belum bisa memberikan akikah untuk anak saya yang putra. Sekarang anak saya berusia 16 tahun dan insya Allah saya punya cukup rezeki. Alhamdulillah. Bagaimana hukum akikah anak saya setelah dewasa? Apakah diperbolehkan? Ya, Mbak Ika. Di musim kurban ini. Oh iya. Apresiasi saya dengan rencana. Dan barakallah fik ya, ada rezeki ya kan. Persoalannya ini di waktu kurban. Di waktu kurban, lalu mengganti akikah ya kan. Yang tentu dulu belum sempat waktu kecil. Nah, memang ada diskusi ya dalam fikih itu. Akikah itu ada niatnya, juga ada waktunya, dan ada jenisnya yang diakikahi kan. Ini ya udah lama ya akikahnya nggak sempet, tapi ada dana ya musim kurban lagi kan. Bagaimana digantikan? Ditukar gitu ini untuk kurban. Dari sisi hukum ya akikah itu ya sunnah juga, ya sunnah muakkadah. Kurban juga ya sunnah muakkadah sama. Fasholli li rabbika wanhar, itu kan perintah tuh ya. Salatlah dan sembelihlah ya. Akikah itu kan juga sebagai cara untuk menebus anak itu dari bahaya. Itu jadi dari sisi itunya ya, hanya jenisnya kan beda. Ini akikah, ini kurban, dan keperuntukannya juga beda ya toh. Kurban tentu lebih luas, akikah itu lebih mudhoyak, lebih sempit ya kan. Dari sisi bolehnya boleh ya toh, akikah saja boleh diqadha, dulu tidak sempat ya sekarang sempatnya ya udah laksanakan sekarang, itu statusnya qadha. Karena sholat saja kita sudah bahas waktu itu boleh diqadha ya kan, yang memang fardu wajib. Jadi mengganti itu ya menurut saya boleh. Dari sisi ya hukum dan status itu sama. Lalu jenis ibadahnya, ibadah maliyah juga ya kan, menggunakan dana ya kan. Akikah pakai dana, ya kurban juga pakai dana. Ya hanya karena soal kesempatan nih sekarang, kemampuannya mengpeng begitu mampu ya sudah sekarang saja begitu, itu afdal. Jadi namanya menggabung, bukan menggabung ya, jadi niatkan ya sebagai kurban ya kan.
kalau diniatkan juga sebagai Sebagai akikah, ya dicoba saja kan, itu menggabung itu boleh ya kan, karena Kedudukannya sama-sama, sama ya, kedudukannya sama. Kalau yang sunat dengan yang wajib, ya yang wajib yang menarik yang sunat, tidak bisa yang sunat itu menarik yang wajib. Kalau ini sama-sama sunat, seperti sholat duha ya dengan sholat hajat, ya kan? Aduh, sholat saja tidak ada keperluan nih, tapi belum sholat duha. Di waktu duha. Ya 2 rakaat, ya sudah. Sholat duha karena waktunya duha, ya kita ada keperluan nih mau apa begitu, ya niatin juga begitu kan. Ya itu insya Allah ya kan. Ad-dinu yusrun, agama kita ini mudah ya kan. Rasulullah diutus itu bil hanifiyah as-samhah, dengan kemudahan dan tentu kemurahan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Gita asal Jakarta. Saya mau tanya, di lingkungan saya ada lahan yang ditanam pohon mangga, belimbing buluh, dan pandan. Tapi ada penduduk setempat yang mengubur anjing peliharaannya yang mati. Apakah nantinya mangga dan lainnya bisa dikonsumsi jika ada kuburan anjing di situ? Oh ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang pertanyaannya ya kecil-kecil tapi mungil gitu kan, menggelitik gitu, iya. Realita. Dan itu realita, iya. Halal haram sesuatu itu bidzat, karena memang zatnya itu. Nempel, iya kan. Bukan karena sebab lain. Tapi ada juga yang bitasabub ya, kalau minuman itu ketetesin apa begitu kan, itu kan airnya halal tapi karena kena cipratan, nah itu jadi bercampur begitu. Apakah campuran itu jelas ya kan, kalau campuran itu menyatu itu jelas ya kan. Jadi idza ghalaba al halal wal haram, idza ijtama al halal wal haram, kalau campur antara halal dan haram, ghalabal ya haram ya kan, begitu. Ya untuk tentu saja untuk keperluan kebersihan itu kan, ghalabat al haram. Nah, kalau campur, kalau ini kan tidak nyampur, ya dikubur aja di lahan, dikubur terpisah. Mungkin jaraknya juga ada prokes, mungkin jarak 0,5 meter atau 1 meter ya kan. Ya kita juga tidak tahu ya apakah itu jadi hancur, jadi tanah, ya kan? Tanah lagi. Semua jadi tanah. Setelah jadi tanah itu kemudian unsurnya meresap, wallahu alam. Tapi faktanya terpisah. Iya, zatnya secara zatnya terpisah. Jadi nggak perlu membayang-bayangkan kan begitu. Ada ya. anjingnya. Nah, gitu ya kan. Ya di Al-Quran itu masya Allah ya. Allah juga berfirman bahwa di antara rahmat itu adalah tanaman-tanaman itu ditanam dan tumbuh berdekatan, yusqa bima'in wahid, diairi dengan air yang sama. Jadi air hujan atau disiram kan. Dan ternyata tumbuhnya beda-beda ya. Itu kan, yang ini tumbuh buah ini, yang ini tumbuh buah ini, padahal di lahan yang sama dengan air yang sama, tapi karena munculnya beda begitu ya. Ini tumbuhnya misalnya apa yang haram ya, tidak boleh dipetik. Kalau ini yang dekatnya itu buah yang halal, ya halal. Ada nggak buah yang haram, misalnya ada unsur racunnya, ya kita belum tahu, bisa saja kan. Satu buah tapi ada unsur racunnya, kalau dimakan itu akan keracunan misalnya ya kan, ya, itu tidak boleh jelas ya kan. Nah, walaupun berdekatan di situ ya, jadi ya bukan soal berdekatannya itu, tapi zatnya ini ya. Jadi oleh karenanya buah yang itu insya Allah bisa dikonsumsi ya? Bisa dikonsumsi, tidak ada masalah. Rabuknya, kalau jadi rabuk ya kan, bangkai itu, bahkan kalau rabuk
ke organik kan bangkai juga ya toh. Kotoran itu kan najis juga begitu ya. Kalau mazhab Abu Hanifah itu lebih leluasa malah ya, pokoknya ya kalau sudah walaupun bangkai atau bermanfaat jadi halal begitu kan. Itu makanya hewan yang mati kan bangkai itu, tapi masih iya kan, masih bisa dimanfaatkan, ada kemanfaatannya, ada bagaimana di samak misalnya atau dibersihkan itu jadi boleh, boleh. Apalagi ini ya tentu saja hanya unsur ditanam di situ. Wallahualam, insyaallah. Silahkan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Dewi asal Bojonegoro yang menanyakan, suami saya sangat buruk perlakuannya dan sekarang Allah pertemukan saya dengan seseorang yang sangat baik, terutama keluarga. Dalam hal ini saya bingung antara memilih orang baru yang sangat baik dan bertanggung jawab, ataukah bertahan dengan suami yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentu sesuatu yang memprihatinkan ya, sekaligus menantang ya kan. Sebelum ada semacam sabiqah tasyri'iyah, sejarah dulu di masa Rasul, praktek pernikahan sekarang ya KUA itu sudah membantu dengan menyediakan sighatut ta'liq, ya kan. Ada berapa poin lah, 7 atau berapa. Di antara poinnya itu kan tidak melakukan, itu kan komitmen janji suami ya kan, tidak ini ya kan, kasar ya kan, menunaikan kewajiban, bahkan dibatasi selama berapa bulan, 6 bulan ya, 6 bulan ya kan, lalu menyakiti jasmani dan seterusnya, nafkah ya kan. Nah kalau itu saya lakukan salah satunya saja ya, tidak 7-7-nya tuh, salah satu dari sighat ta'liq ya dia lakukan, berarti kan melanggar ya kan. Nah, dan istri saya tidak ridho. Di situ. Kalau ridho sih selesai, ya udah dimaafin. Tidak ridho, lalu memproses ya, mengadukan halnya kepada pengadilan agama kan begitu ya, melalui tentu saja KUA ya toh. Nah, dan diproses, ada diperiksa ya, pengaduannya diterima oleh pengadilan agama ya kan, lalu si istrinya membayar iwad badal dari diri saya, jadi ada iwadnya tuh ya kan. Dulu saya bayar mahar ya kan, mungkin maharnya mahal dulu ya sekian, tapi untuk lepas itu dimudahkan tuh. Berapa tuh, hanya 10.000 atau berapa, sekarang mungkin sudah 100.000 atau berapa, tapi ada iwad intinya ya, iwad maka jatuh ya kepadanya talak saya 1 kan begitu, ditafrik artinya ya kan. Bisa saja disuruh oleh pengadilan itu, kamu talak di sini, bisa begitu. Bisa juga ditafrik, hakim pengadilan agama yang memisahkan, itu namanya furqah, tafrik ya, dipisah ya. Nah itu ya, tapi ada proses ya kan. Dulu di masa Rasulullah SAW juga ada kasus ya kan ya, satu keluarga punya putri jelas, lalu ya datang konsultasi ke baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, suami saya itu tidak ada kekurangannya dari sisi agama. Kalau ini kan justru berat ya kan. Ya pokoknya saya tidak mau mencela lah, dari sisi agamanya Masya Allah begitu. Ya kan. Hanya saja saya takut begitu kalau terus ya bersama itu saya jadi maksiat, jadi kafir, padahal saya Islam. Kafir itu bagi maksudnya ya, kenapa? Ya karena tampang suami saya itu, maaf mungkin kan jelek lah begitu ya.
ya mestinya disyukuri ya. Takut ya lama-lama ya nggak tahan juga gitu kan suaminya, mukanya ya itu mungkin ya akhirnya saya berbuat maksiat ya. Daripada itu terjadi bagaimana nih ya, Rasulullah paham ini nggak bisa. Tujuan nikah itu kan membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah ya. Dengan kondisi yang seperti itu, suaminya begini, walaupun agamanya bagus, masya Allah, tapi fisiknya memang ya diperlukan ya, toh. Ya maklum. Nah, tanya, dah maukah kamu mengembalikan ya kebun? Nah dulu kebun ya, dia kan maharnya, ya hadikoh yang dia berikan kepada kamu sebagai mahar. Ya dia siap. Apa itu ya? Semangat. Nah, semangat. Ya udah, panggil suaminya. Ya, itu kan. Begitu. Jadi dikembalikan apa maharnya. Kalau sekarang kan iwad berarti kan istilahnya ya udah jatuh talak gitu kan. Jadi nah, itu bisa melalui pengadilan agama dengan tadi ya kan karena terbukti ini pasal-pasal item-item apa sigat talik dilanggar ini ngadu, saya tidak ridho, ngadu boleh itu kan, dan dia tanda tangani juga kan si suaminya itu kan, atau ya secara umum ya dari tadi kasus di zaman Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia kan karena tujuan pernikahan tidak mungkin tercapai, dipaksakan itu ya nggak bisa. Ya udah solusinya yaitu udah mengembalikan mahar itu kan. Nah demikian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Sandi asal Tuban. Jika kita dalam posisi di pabrik akan sholat dan tidak membawa peci sedangkan rambut kita panjang, apakah boleh diakali dengan rambut diikat menggunakan karet? Dan jika boleh, bagaimana hukumnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat ya anak-anak milenial yang panjang ya, sampai ke depan. Begitu ya kan, mungkin apa model atau bagaimana ya kan, trendy atau ya panjang-panjang kan sampai ke depan. Itu bisa mengurangi kesempurnaan sholat kalaupun tidak sampai membatalkan. Karena kan ketika sujud anggota sujud sujud itu kan 7 ya, 1 atau jabhah itu kan kening ya, kening itu jangan tertutup, jadi langsung kena kepada tempat sujud, apakah langsung lantai atau pakai sajadah atau pakai sapu tangan begitu, tapi tempat sujud ya kena begitu kan. Begitu. Nah, lalu ini tahu ya kan, cuma kadung panjang, dia ada ikhtiar untuk diikat ke belakang pakai karet. Itu bagus ya, dia daripada dibiarkan kemudian menutupi muka. Iya, gerak-gerak begitu, itu satu inisiatif yang bagus ya. Itu lebih bagus daripada membiarkan rambutnya itu ya harus bergerak-gerak ketika mau sujud ya kan. Itu karena kan dari sisi apa nadhofah tidak bersih ya kan? Dari sisi al-jamal seorang muslim itu kan pantas lah kan, lalu rapi ya. Dari sisi itu ya juga tidak terpenuhi, jadi paling tidak itu akan mengganggu, mengurangi kesempurnaan begitu ya. Ya bagaimana caranya lah supaya dicukur itu lebih bagus gitu kan, daripada panjang-panjang toh iya. Ketika keramas juga kan tentu harus lebih banyak apanya sampo-nya itu kan, kalau sudah dicukur sedikit ya, bisa sedikit. Jadi wallahualam itu saran saya, tapi bahwa itu tidak membatalkan sholat ya, apalagi setelah ada upaya mengikatnya begitu ya, hanya saja ya mengurangi kesempurnaan begitu. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan telah dijawab. Dan selanjutnya Syekhuna untuk menyampaikan tahniah kepada pengurus Jati yang terbaru. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada penghujung majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan, saya memanfaatkan waktu yang sangat baik dan munasabah yang sa'idah ini untuk menyampaikan kalimah tahniah qalbiyah, ucapan selamat ya dengan tulus kepada Jati, ya, jaringan alumni Timur Tengah Indonesia, ya, atas kesuksesan menyelenggarakan Munas, ya, Jati yang pertama dan terpilihnya kepemimpinan atau qiyadah jadidah, kepemimpinan yang baru, ya. Ini ada 3 serangkai, ya, sebagai ketua Dewan Pembina Jati masa bakti, masa khidmat 2022-2025, 3 tahun, ya, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi MA. Sebagai ketua umum Tanfidiyah ini Al-Mukarram, ya, Kiai Haji Bakhtiar Nasir LCMM, ya, saya doakan sebentar lagi doktor insyaallah, ya kan. Tapi yang lebih penting mendoakan 3 serangkai ini bersama Ustadz Irawan At-Taqwa LCMED yang diamanahi terpilih sebagai sekretaris umum, ya. Barakallahu fikum, ya, para asatidz, dan waffaqakumullah lima yuhibbuhu wa yardah. Sukses mengemban Jati sebagai wahana, ya, untuk menyebarkan Islam rahmatan lil alamin di bumi NKRI dengan segala dinamika dan karakteristiknya, tentu saja yang harmonis, yang toleran, yang inklusif, ya, kolaboratif untuk memajukan, ya, bangsa dan negara kita, ya. Siru ala barakatillah wa waffaqakumullah wa barakallahu fikum wa fi khidmatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.